berkaitan dengan diatur dalam pasal 836 Junto 899 ayat 1. Kemudian asas bahwa mati bersama tidak saling mewaris. Ingat baik-baik. Jadi kita ambilkan contoh dalam kasus Vanessa Angel dengan suaminya. Ini kan saat meninggal dunia bersama, itu tidak saling mewaris. Tetapi kemudian harus diwariskan kepada yang masih hidup. Jadi pada asasnya kalau mati bersama itu tidak saling mewaris. Jadi kita lihat ada 4 asas hukum waris. Asas penerapannya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 874 KUH Perdata. Asas bahwa hukum waris mengenai diri pewarisnya. Asas bahwa hukum waris mengenai diri ahli warisnya. Syarat-syarat menjadi pewaris, gitu ya. Siapa saja yang menjadi ahli waris dan sebagainya. Asas bahwa mati bersama tidak saling mewaris. Ini adalah asas hukum. Nah, sekarang kita akan lihat. Hak yang dimiliki ahli waris itu apa? Yang pertama, hak saisin yang diatur dalam pasal 833 ayat 1 KUH Perdata. Ada yang membuka KUH Perdata? Silakan dibaca pasal 833 ayat 1. Silakan yang sudah membuka. Ini adalah hak dan itu berkaitan dengan ahli waris tadi. Nih, asas yang ini. Ini ya. Hak ahli waris itu apa? Hak saisin. Diatur dalam 833 ayat 1 KUH Perdata. Di sana ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari si pewaris. Jadi karena hukumlah ahli waris itu memperoleh hak milik atas barang, segala hak, dan segala piutang dari si pewaris. Nah, dalam konteks seperti ini, hukum sudah mengatur asas legalitasnya. Dengan demikian, hukum akan memberikan perlindungan dari perolehan hak ini. Karena berdasarkan pada hak saisina diatur dalam pasal 833 ayat 1. Sebagai contoh, kalau di dalam kasus real misalnya kasus Gala, kemudian diperebutkan, gitu, sehingga kemudian tidak jatuh ke Gala, bagaimana? Pasal 833 ayat 1 KUH Perdata sudah jelas mengatur. Karena hukumlah dia memperoleh hak tersebut. Hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang. Gitu ya. 833. Kemudian hak hereditatis petitio. 834 KUH Perdata. Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit. Besit ya. Besit adalah harta hak kebendaan yang melekat pada hak kebendaan. Jadi orang yang megang bendanya itu dianggap sebagai pemilik. Dan pemilik atas benda tersebut yang secara legal dia memiliki hak untuk itu, maka dia dapat menggugat atas kepemilikan tersebut. Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan ataupun tanpa alasan. Demikian pula terhadap mereka yang dengan licik
telah menghentikan besitnya. Nah, lihat, hukum memberikan pelindungan yang luar biasa kepada ahli waris. Karena ini sudah diatur semuanya. Kemudian yang 835. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang agar dapat memperoleh hak milik dengan cara daluarsa atau lewat waktu. Sehingga tanah yang merupakan benda tidak bergerak menggunakan aturan ini terlebih dahulu. Ini yang kalau warisan ini berkaitan dengan benda tetap. Benda tidak bergerak atau benda tetap. Kemudian hak menuntut pembagian waris. Kalau dia masuk dalam kategori ahli waris, maka ada hak untuk menuntut pembagian. Ini yang diatur dalam 1066 KUH Perdata. Kemudian hak untuk menolak warisan, sebagaimana diatur dalam pasal 1045 dan 1051 KUH Perdata. Jadi saat ada satu sisi menuntut hak waris, kemudian juga ada hak untuk menolak hak waris. Nah, ini adalah 4 hak yang dimiliki oleh ahli waris. Kembali lagi, saya akan meminta nanti Anda membaca setiap pasal ini, pahami benar isinya, begitu ya. Apa yang dimaksud dengan hak saisine, hak hereditatis possessio, hak menuntut pembagian waris, hak untuk menolak warisan. Nah, kita akan lihat sekarang cara pewarisan ab istentato. Sebentar, ini masuk ke dalam. Oke. Nah, mewaris berdasarkan undang-undang terdiri dari mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, mewaris berdasarkan pengganti tempat karena kematian. Orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Jadi bukan meninggal setelah pewarisan, tetapi dia sudah meninggal dulu sebelum pewaris itu meninggal dunia. Jadi itu menggantikan. Misalnya ahli waris itu sudah meninggal sebelum pewarisnya itu meninggal. Maka ini yang masuk dalam kategori penggantian tempat. Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan. Anak menggantikan orang tuanya dan sebagainya. Istri menggantikan suami atau suami menggantikan istri, itu bisa. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris yang tadi disebutkan mengenai syarat pewarisan. Jadi ini adalah cara pewarisan ab istentato yang berdasarkan undang-undang. Berdasarkan mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dan mewaris berdasarkan penggantian tempat. Nah, sekarang kita lihat ada 4 penggolongan ahli waris. Kemarin sempat ada pertanyaan mengenai ini. Nah, ini kalau melihat kasus-kasus yang ada di luar, rekan-rekan sudah bisa menjawab, oh ini harusnya haknya X gitu ya. Tidak bisa jatuh kemana-mana seenaknya gitu ya. Hukum sudah mengatur dan memberikan pelindungan. Aturan yang ada di dalam KUH Perdata ini sudah memberikan pelindungan hukum yang sangat cukup. Sehingga orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan itu sudah ditentukan. Dan bagaimana cara memberikan pewarisan itu sudah ditentukan. Ada 4 penggolongan ahli waris. Golongan 1 itu berarti yang nomor 1 dulu. Kalau 1 tidak ada baru masuk kedua, seperti itu ya konsepnya. Tidak boleh kemudian golongan ketiga menggantikan golongan 1 misalnya. Tidak bisa. Tidak bisa bercampur. Jadi golongan 1 dasarnya diatur dalam 852 dan 852A KUH Perdata. Siapakah golongan 1? Siapakah yang masuk di dalam golongan 1? Suami atau istri
Berarti berarti pewarisnya siapa? Suami atau istrinya kan? Benar ya? Dan anak atau keturunannya. Ini yang kita sebut sebagai golongan 1. Jadi kalau bapak atau ibunya yang meninggal dunia, atau bapak dan ibu, maka anak yang mewaris. Atau keturunan dari anak ini. Kalau suami yang meninggal dunia, yang mewaris adalah istri dan anak. Kalau istri yang meninggal dunia, maka yang mewaris adalah suami dan anak. Lihat, ini adalah golongan 1. Yang lainnya tidak boleh. Kemudian golongan 2. Pasal 855 KUH Perdata. Ayah, ibu, saudara, atau keturunannya. Jadi kalau anak ini meninggal dunia, siapa yang mewaris? Nah, kalau dia tidak mempunyai suami atau istri atau anak, maka naik ke atas dan ke samping. Bapak Ibu di atas, kemudian ke samping, saudara. Kemudian kalau golongan 2 itu tidak ada, maka golongan 3, sebagaimana diatur dalam pasal 850, Junto 858 KUH Perdata. Siapa itu? Nenek dan kakek atau leluhur lainnya dalam garis ke atas. Nah, kalau golongan 1, 2, dan 3 tidak ada, maka baru masuk ke golongan 4. Pasal 858 sampai dengan 861 KUH Perdata. Siapa itu? Sanak saudara di dalam garis ke samping sampai derajat ke-6. Nah, ini bertingkat seperti ini rekan-rekan mahasiswa. Tidak kemudian harta warisan itu dibagi pada semua golongan, tidak. Golongan 1 dulu ada enggak? Kalau golongan 1 ini sudah ada, maka yang lainnya akan tertutup. Kecuali kalau pakai testamen loh ya. Kalau ini yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau golongan 1 tidak ada, masuklah golongan 2. Kalau golongan 2 tidak ada, masuk golongan 3. Golongan 3 tidak ada, baru golongan 4 sampai derajat ke-6. Lihat, ini adalah penggolongan ahli waris. Nah, seringkali kita orang hukum, nanti kalau Anda menjadi konsultan hukum, notaris, akan dimintai pertanyaan, menghitung ya, tentang pewarisan seperti ini. Dan Anda harus paham bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien ini, gitu ya. Bagaimana menghitungnya, gitu. Atau kalau Anda menjadi hakim, pasti akan diminta menghitung seperti ini. Siapa ahli waris yang berhak? Lihat, pada prinsipnya dalam pewarisan, golongan 1 akan menutup hak mewaris golongan 2. Artinya bahwa jika golongan 1 tidak ada, maka golongan 2 baru dapat dikatakan sebagai ahli waris. Demikian pula golongan selanjutnya. Tadi yang saya jelaskan kepada Anda. Nah, sekarang bagaimana dengan tempat menggantikan? Ini kalau kemudian si ahli waris itu meninggal sebelum pewarisnya. Dalam garis lencang ke bawah tanpa batas. Anak, cucu, gitu ya. Tadi tanpa batas. Dalam garis menyamping, saudara digantikan anak-anaknya. Gitu ya. 844 KUH Perdata. Penggantian dalam garis ke samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungan daripada saudara, misalnya paman, bibi, atau keponakan. Nah, kembali lagi, ini nanti kita juga harus lihat pada penggolongan tadi. Ini kalau ada berkaitan dengan penggantian tempat sebagai ahli waris.
Nah, syarat penggantian tempat ini, yang pertama, baru diganti itu kalau dia memenuhi syarat ini. Orang yang digantikan telah mati lebih dahulu dari pewarisnya, tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Yang menjadi ahli waris itu orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, maka akan digantikan oleh anaknya. Nah, ini adalah pengganti. Dasarnya adalah pasal 847 KUH Perdata. Yang kedua, ahli waris pengganti adalah keturunan sah dari orang yang akan digantikan tempatnya. Bagaimana untuk mengatakan keturunan yang sah? Ya harus ada dokumen legalnya kan? Kalau itu adalah anak, pasti ada akta kelahiran, ada kalau bisa menunjukkan apa namanya kartu keluarganya dan sebagainya. Bukti-bukti itu ada, dokumen itu ada. Kemudian ahli waris memenuhi syarat sebagai ahli waris tentu saja. Jadi kalau pemenuhan syarat sebagai ahli waris itu adalah sebagai syarat umum. Saat kita bicara ahli waris, haruslah ahli waris yang memenuhi syarat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan kedudukan anak. Diatur di dalam pasal 42 sampai dengan 44 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam itu diatur di dalam pasal 99 sampai dengan 103. Jadi mulai Anda harus memiliki kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan sudah saya wajibkan, nanti pada waktu masuk di praktek pewarisan, Anda pasti akan diminta untuk membuka KHI-nya. Jadi mulai disiapkan begitu ya, literatur pendukung dan sumber hukum primernya. Nah, saat kita bicara anak, ada dua. Satu adalah anak sah, dan yang satu lagi adalah anak luar kawin. Anak sah tentu akan didukung dengan dokumen berkaitan dengan kedudukan dia sebagai anak sah. Sedangkan anak luar kawin, nah ini yang mesti dibicarakan. Ada dokumen pendukung bahwa dia menunjukkan sebagai anak luar kawin. Agar dia bisa kemudian menjadi ahli waris dari pewarisnya. Sudah ada banyak skripsi yang menulis tentang anak luar kawin di dalam pewarisan. Jadi Anda bisa masuk ke portal Garuda, kemudian mencari skripsi tentang anak luar kawin ini. Bagaimana nanti di dalam prakteknya. Anak sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu apa? Buka lagi ke undang-undang perkawinan kita. Sah menurut agama dan dicatatkan. Gitu ya. Jadi dia kalau memiliki buku nikah seperti itu. Akta perkawinan dia memiliki. Jadi dia adalah sebuah perkawinan yang sah. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Nah, begini. Kalaupun anak yang dilahirkan dari sebuah teknologi kedokteran, bayi tabung misalnya. Nah, apakah dia masuk dalam kategori anak sah? Anak sah. Tapi ingat baik-baik, Indonesia mengakuinya ini. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kenapa demikian? Karena secara legal hukum kita tidak mengatur tentang sewa rahim. Pada negara-negara lain, India, kita mengenal ada konsep tentang sewa rahim. Jadi seorang perempuan yang dia mengandung anak hasil pembuahan orang lain. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Jadi kemudian anak sah yang dimaksudkan ini dibatasi. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, itu syarat mutlak.
Kemudian anak sah adalah hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ini adalah termasuk dalam kategori anak sah. Akibat yuridis kedudukan anak sah tersebut, anak akan mempunyai hubungan dengan orang tua dan keluarga orang tuanya. Ini kita bicara mengenai pewarisan. Anak sah ini, dia akan berhak mewaris dari orang tuanya dan keluarga orang tuanya. Karena kedudukan dia sebagai anak sah. Itulah sebabnya kenapa perkawinan itu harus sah secara hukum berdasarkan undang-undang perkawinan. Karena dampaknya pada anak ini. Gitu ya. Hak-hak hukumnya itu akan dilindungi secara penuh. Apa yang dimaksud dengan anak luar kawin? Anak luar kawin secara umum dikatakan anak yang dilahirkan di luar ketentuan dari anak sah. Jadi di luar yang tadi disebutkan, itu semuanya disebut anak luar kawin. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 100 KHI. Jadi kalau ada anak di luar kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, maka dia tidak berhak atas pewarisan dari kedua orang tuanya dan keluarga orang tuanya. Dia hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dia hanya bisa mewaris dari keluarga ibunya dan ibunya saja. Namun demikian, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2010 yang menyatakan pada intinya, anak luar kawin memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayah jika terbukti. Jadi ini membalikkan atau merubah, membuat hukum yang baru yang berbeda dengan pasal 44 KUH Perdata, pasal 44 Undang-Undang Perkawinan, dan pasal 100 KHI. Karena anak luar kawin itu tidak hanya dia terikat, memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dengan ibunya saja, tetapi dia juga memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayah. Dengan catatan, jika terbukti. Nah, berarti kita bicara mengenai bagaimana pembuktian anak ini memiliki hubungan dengan bapaknya. Teknologi sudah memungkinkan itu, walaupun kalau kita perhatikan harus dengan syarat-syarat yang rigid, harus ada izin, gitu ya, dan sebagainya. Ada tes DNA untuk membuktikan bahwa benar anak ini adalah anak dari laki-laki X, katakanlah. Dan tentu saja ini membutuhkan satu putusan pengadilan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang diatur dalam pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang diakui sebagai pewaris. 1. Bagian anak luar kawin jika bersama-sama dengan golongan 1. Jadi dia masuk dalam golongan 1 adalah sepertiga bagian. Seandainya mereka adalah anak sah. Jadi bagiannya hanya sepertiga dari anak sah. Kalau dia masuk dalam golongan 1. Bagian anak luar kawin, jika dia bersama-sama dengan golongan 2 dan 3, adalah setengah bagian dari harta warisan. Jadi kalau tadi sepertiga, kalau dia masuk dalam golongan 2 dan 3, bersama-sama dengan golongan 2 dan 3,
maka adalah setengah bagian harta warisan. Bagian anak luar kawin jika dia bersama-sama dengan golongan keempat adalah 3/4 bagian dari harta warisan. Asumsinya pada waktu pembagian ini, harta warisan ini, golongan 1, 2, dan 3 tidak ada. Jadi hanya ada golongan 4. Maka anak luar kawin dia akan mendapatkan 3/4 bagian dari harta warisan. Nanti Anda cerna baik-baik, begitu ya. Pembagian ini. Kalau yang kedua ini misalnya, kalau golongan 1 itu tidak ada, maka anak luar kawin ini bersama-sama dengan golongan 2 dan 3, dia akan mendapatkan setengah bagian dari harta warisan. Karena sebenarnya anak itu kan posisinya ada di golongan 1. Tetapi anak luar kawin tidak bisa kita letakkan hanya di golongan 1 saja. Jadi agak berbeda nih kemudian kedudukannya dengan anak sah gitu. Kalau anak sah, begitu ada anak sah saja, itu akan menutup golongan 2, 3, 4. Gitu. Tetapi kalau di anak sah saja itu, anak luar kawin itu saja yang ada. Golongan 1 yang lainnya tidak ada. Maka dia bersama-sama dengan golongan 2 dan 3, dia mendapatkan setengah bagian. Rekan-rekan mahasiswa ini ditahan dulu yang ini, nanti dipraktek ya, gitu ya. Saya hanya memberikan dasar-dasarnya saja dulu. Jadi yang agak pusing ditunda dulu, nanti dipraktek lebih pusing lagi. Biasanya sudah harus bawa kalkulator gitu ya, harus menghitungnya seperti apa. Nanti bisa tanya kepada Philip. Kemarin praktek waris kayak apa gitu. Ya Philip ya. Nanti mungkin ada yang berpikir kemarin masuk ke Fakultas Hukum itu tidak dapat matematika, malah dapatnya rumit ya. Nanti Anda jadi lawyer, jadi konsultan hukum, notaris ya harus menghitung. Baik, nah ini lihat. Kalau melihat seperti ini sangat berbeda kedudukan anak sah dan anak luar kawin, benar ya? Haknya sangat-sangat berbeda. Karena kalau anak luar kawin itu dia ada di golongan 1 dan golongan 1 yang lainnya tidak ada, maka golongan 2 akan naik. Seperti itu. Nah, itu adalah yang pewarisan berdasarkan perundang-undangan. Kita akan masuk pada pewarisan testamenter, wasiat. Pasal 874 KUH Perdata. Kalau wasiat itu berarti dasarnya adalah sebuah akta wasiat. Walaupun testamenter ini ada yang sifatnya adalah sebuah akta, ada juga wasiat di bawah tangan. Gitu ya. Pasal 874 KUH Perdata menerangkan tentang arti wasiat yang mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi mewariskan di dalam sebuah surat testamenter, di dalam sebuah wasiat, itu dibolehkan. Tetapi pewarisan atau wasiat yang bertentangan dengan undang-undang, maka ini tidak boleh dilakukan. Suatu wasiat harus berisikan suatu esteling, yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Jadi harus ada erstelingnya. Tidak boleh kemudian warisan itu sifatnya terbuka lagi. Nah, itu kalau itu bukan testamenter namanya. Kalau itu nanti pewarisan berdasarkan perundang-undangan. Gitu ya. Sehingga pada waktu menyusun sebuah wasiat, nah kalau kemudian Anda menjadi notaris,
ada klien Anda yang meminta untuk membuatkan surat wasiat, harus diberikan pemahaman testamenter itu apa sebenarnya. Bahwa harus ada penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari harta warisan. Isi dari testamen adalah satu, ersteling. Dasarnya adalah pasal 954 KUH Perdata. Ini yang kita sebut sebagai testamenter R6. (954) KUH Perdata menyatakan bahwa wasiat pengangkatan waris ersteling adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila dia meninggal dunia, baik seluruh maupun sebagian. Jadi misalnya begini, kebetulan saya bergerak memberikan pelayanan di lembaga-lembaga sosial, di yayasan ya. Nah seringkali kemudian menemukan harta yayasan itu yang ternyata diperoleh dari wasiat, testamen. Jadi pemberian dari orang yang meninggal dunia itu untuk pelayanan kemanusiaan. Nah, ini dasarnya adalah 954 KUH Perdata ini. Gitu ya. Ini ya adalah yang ersteling. Kemudian legat berhubungan dengan harta. 957 KUH Perdata. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu. Seperti misalnya, segala barang bergerak, barang tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh. Sebentar. Atau sebagian harta peninggalannya. Jadi ini kalau kemudian memberikannya berdasarkan golongan atau barang-barang tertentu. Jadi beberapa barangnya itu yang diberikan. Misalnya barang bergeraknya diberikan kepada siapa, barang tidak bergeraknya diberikan kepada anaknya, kemudian barang berkaitan dengan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya diberikan kepada kepada sebuah lembaga misalnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda begini. Plato itu adalah seorang filsuf, gitu ya. Dia sudah memberikan wasiat yang legat ini. Dia mengatakan bahwa seluruh harta kekayaannya itu diberikan dan hasil pertanian ya, gitu ya. Pada waktu dia meninggal dunia, dia berikan kepada akademia agar digunakan untuk pendidikan. Jadi Plato ini kan dia seorang filsuf, kemudian dia menginginkan akademia, lembaga pendidikan tinggi ini tetap bisa eksis, memberikan pendidikan pada orang lain, sehingga dia kemudian memberikan hartanya dan juga hasil dari pertaniannya itu untuk pengembangan akademia ini. Nah ini saya contohkan sebagai legat.
berhubungan dengan harta tertentu, menuju pada hartanya. Kemudian kodisil ini tidak berhubungan dengan harta, tetapi dia bicara mengenai bagaimana mewariskan tidak dalam hubungan harta tertentu, tetapi berkaitan dengan kepada siapa kemudian warisan itu diberikan. Harta warisan itu diberikan. Nah, kalau isinya itu ersteling, legat, dan kodisil. Nah, sekarang kita akan lihat bentuknya. Bentuk wasiat. Yang pertama adalah wasiat holografis. Diatur di dalam 931 KUH Perdata. Kita lihat sekarang. 931 KUH Perdata. Wasiat holografis, holografis testamen adalah surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta holografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris. Jadi harus tertulis ini. Kalau bentuknya adalah akta, maka dia harus akta notaria. Ini yang bersifat holografis. Holografis testamen. Kemudian dalam bentuk wasiat umum atau open bar testamen. Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Grafis itu dalam bentuk tertulis. Kalau yang wasiat umum itu harus dengan akta notaris dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Saksinya ini biasanya adalah staf atau karyawan kantor notaris tersebut. Karena dia sewaktu-waktu bisa dimintai kesaksiannya, gitu ya. Kemudian surat wasiat atau wasiat yang rahasia atau disebut sebagai geheim. Diatur dalam 940 KUH Perdata sampai dengan 941. 940 KUH Perdata di sana dituliskan, diatur. Tidak harus ditulis tangan calon pewaris sendiri. Harus ditandatangani oleh calon pewaris sendiri, membuat pernyataan bahwa kertas sampul itu berisi wasiat. Notaris kemudian membuat akta penjelasan, van superscripti. Nah, masalahnya, kalau yang wasiat rahasia atau geheim ini, ditulis tangan oleh calon pewaris sendiri atau tidak harus ditulis tangan oleh calon pewaris sendiri, tetapi harus ditandatangani. Kemudian surat pernyataan berisikan wasiat itu, notaris membuatkan akta penjelasan atau akta van superscripti. Rekan-rekan mahasiswa, kasus yang saya contohkan kepada Anda di awal perkuliahan tadi, wasiat yang ditulis oleh si bapak ini, pewaris ini ditulis dengan tangan, kemudian ada tanda tangan dia, tapi karena gerah, karena sakit ya, jadi tanda tangannya itu tidak baik, tidak kelihatan bagus begitu. Tulisan tangannya juga tidak terlalu jelas. Masalahnya kemudian, si ibu yang memegang surat wasiat ini, dia hanya bisa menunjukkan itu saja, tulisan tangan itu. Tidak ditemukan adanya akta van superscriptis. Superskripti ini yang merupakan akta penjelasan yang dibuat oleh notaris. Nah, ini yang kemudian memunculkan masalah di dalam keluarga tersebut mengenai pembagian harta warisan. Jadi ternyata wasiat itu, testamen itu tidak gampang juga.
Karena kita harus melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta. Kalau dia adalah dibuat secara tangan, dibuat atau ditandatangani sendiri oleh si pewaris, tetaplah harus ada akta van superscripti agar tidak memunculkan masalah hukum di kemudian hari pada waktu pembagian warisan itu terjadi. Nah, lihat kompleksitas di dalam hukum waris ini. Ya, ada 3 bentuk wasiat: holografis, umum, dan rahasia. Holografis testamen, open bar testamen, dan geheim. Nah, sekarang ada satu asas yang disebut sebagai legitim porti atau prinsip hukum. Ada prinsip hukum atau asas hukum yang kita sebut sebagai legitim porti di dalam hukum waris ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa seseorang itu berhak untuk memberikan hartanya kepada siapa saja. Jadi ada bebas, kehendak bebas. Walaupun seorang yang diberikan tersebut tidak memiliki hubungan pertalian saudara, namun kebebasan tersebut adalah terbatas oleh ketentuan undang-undang. Pembatasan tersebut adalah merupakan upaya undang-undang untuk melindungi orang-orang yang termasuk keluarga saudara dari si peninggal warisan. Jadi ini adalah pelindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada ahli waris yang sebenarnya, yang dari keluarga saudara. Jadi pada prinsipnya seseorang itu berhak memberikan hartanya kepada orang lain, walaupun dia bukan keluarga saudara. Tetapi berdasarkan asas legitim porti, maka ada batasnya pemberian itu untuk memberikan perlindungan kepada keluarga saudara. Bagi mereka, undang-undang telah memberikan bagian tertentu yang tidak boleh dikurangi dengan cara apapun oleh si pewaris peninggal harta warisan. Bagian ini sering disebut dengan bagian mutlak atau legitim porti. Dan orang-orang yang mempunyai hak legitim porti ini sering disebut sebagai legitimaris. Jadi tidak boleh mewariskan seluruh hartanya itu kepada orang lain yang bukan keluarga saudara. Pada bagian-bagian tertentu itu harus diberikan kepada keluarga saudaranya. Ini adalah sebuah asas atau prinsip hukum yang disebut sebagai legitim porti. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa memiliki kedudukan sebagai legitimaris. Jadi kalau kita sering mendengar, nah apalagi kalau kita melihat sinetron ya, saya tidak terlalu suka melihat sinetron karena ceritanya kadang tidak rasional gitu. Nah, memang kalau kemudian sama dengan cerita sehari-hari kemudian tidak menarik ya sinetron itu. Nah, cuman kemudian ada seorang anak atau istri yang sama sekali tidak mendapatkan harta warisan misalnya. Atau harta warisan dikuasai oleh orang lain yang bukan keluarga. Nah, itu kan aneh gitu. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, ini orang yang membuat naskah sinetron Indonesia itu mestinya tahu hukum lah gitu. Karena tidak mungkin ceritanya seperti itu. Hukum sudah mengatur sedemikian rupa melindungi keluarga saudara. Penggolongan pewarisan itu sudah jelas. Gitu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang itu memiliki kedudukan sebagai legitimaris adalah 1. Orang tersebut adalah keluarga saudara dalam garis lurus. Golongan 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi golongan dia adalah keluarga saudara dalam garis lurus. Orang tersebut adalah merupakan ahli waris menurut ketentuan perundang-undangan pada saat si pewaris meninggal dunia.
Maka dengan demikian kedudukannya adalah sebagai legitimaris. Dia akan dilindungi secara hukum. Legitim porti ini harus dihitung apabila satu, salah satu atau beberapa ahli waris menuntut haknya. Jadi begini, kalau pewaris ini meninggalkan testamen, memberikan seluruh harta warisannya itu kepada satu orang, padahal dia memiliki ahli waris beberapa orang, maka berdasarkan prinsip legitim porti ini, ahli waris yang lain bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim akan memutuskan berdasarkan perundang-undangan. Gitu. Jadi kalau si ahli waris, si pewaris itu hanya memberikan kepada 2 orang ahli waris saja, pada seluruh ahli warisnya itu ada 6 katakanlah. Maka ahli waris yang lain yang tidak mendapatkan harta warisan bisa mengajukan ke pengadilan, menggugat gitu ya, untuk pembagian harta warisan tadi. Dan hakim akan memutus berdasarkan asas legitim porti. Jadi legitim porti ini harus dihitung apabila satu, salah satu atau beberapa ahli waris menuntut haknya. Kedua, atau salah satu atau beberapa orang ahli waris atau legitimaris masih ada di bawah umur, minder jari. Ingat ini seperti kasusnya Gala ya, karena dia di bawah umur, dia akan dilindungi berdasarkan legitim porti ini. Apalagi dia mestinya masuk dalam golongan 1. Jadi dialah satu-satunya ahli waris kalau kita melihat pada penggolongan ahli waris tadi. Legitim porti, masing-masing legitimaris. 1, legitim porti untuk anak keturunannya yang sah adalah sebagai berikut. Seorang anak laki-laki adalah setengah bagian menurut undang-undang. 2 orang anak adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang. 3 orang anak adalah 3/4 dari bagian menurut undang-undang. Oke, ini juga ditinggalkan dulu, nanti biar dipraktek saja, gitu ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah pembagiannya sudah jelas. Jadi legitim porti ini begitu ahli waris tidak puas terhadap pembagian warisan berdasarkan testamen tadi, maka dia bisa mengajukan gugatan dan hakim akan memutus berdasarkan prinsip dan asas legitim porti ini. 1 orang anak, maka dia akan mendapatkan setengah bagian. Setengah bagiannya yang lainnya bagaimana? Dia bisa masuk di dalam testamen. Tapi ahli waris yang sedara ini, anak ini, dia akan mendapatkan harta warisan. Seperti itu. Bagian mutlak untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas adalah setengah bagian menurut undang-undang. Bagian mutlak untuk anak luar kawin adalah setengah dari hak bagian menurut undang-undang. Nah, lihat, ini sudah diatur sedemikian rupa. Kalau seperti ini, hakim tidak lagi perlu membuat satu penemuan hukum. Dia tinggal menerapkan saja. Karena asas legitim porti ini sudah mengatur sedemikian rupa. Nah, kembali sekarang kita akan masuk pada isu yang lain. Menolak warisan. Jadi kita hanya bicara bagaimana ahli waris itu mendapatkan harta warisan, baik itu hak dan juga kewajiban. Nah, padahal ada sisi yang lain. Ahli waris pun dia bisa menolak warisan. Karena saat dia menerima, dia harus menerima keduanya. Baik itu hak maupun kewajiban, tidak bisa dipisah. Oh, saya hanya menerima haknya, harta kekayaan saja. Kewajibannya ada di Anda. Nah, tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus ada di satu tangan.
hak dan kewajiban. Pada dasarnya menolak menjadi ahli waris. Jadi pada dasarnya itu berhak untuk menolak kedudukan sebagai ahli waris. Akibat penolakan, satu, yang bersangkutan tidak pernah menjadi ahli waris. Kedua, bagian dari yang menolak jatuh pada ahli waris lainnya, seolah-olah tidak pernah ada ahli waris tersebut. Jadi bagian yang menolak ini kemudian diberikan kepada ahli waris yang lainnya. Sebagai contoh, kalau ada 2 orang anak, satu anak ini menolak warisan, maka otomatis seluruh harta warisan itu akan jatuh kepada anak yang satunya. Termasuk hak dan kewajibannya itu akan jatuh pada satu anak saja. Ini akibat hukum dari penolakan warisan. Ahli waris yang menyembunyikan harta warisan kehilangan hak menolak. Jadi pada waktu dia menolak harta warisan, tetapi sebenarnya sudah menyembunyikan harta warisan, maka sebenarnya dia kehilangan hak untuk menolak ini. Tidak boleh. Nah, kita sudah bicara mengenai konsep ini tentang pewarisan. Adakah pertanyaan mengenai hal ini? Sangat padat sekali ya.